Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita rasakan, tapi jarang kita bicarakan. Pernahkah kamu merasa lebih nyaman di kantor daripada di rumah sendiri? Di kantor, kamu dihargai. Di rumah, kamu dianggap tak ada. Di luar rumah, orang bilang kamu hebat. Tapi di rumah, kamu dianggap selalu salah. Coba kita bandingkan sebentar. Di kantor, kalau ada konflik, bisa diselesaikan lewat meeting. Tapi di rumah, konflik malah disimpan dan dipendam. Ironis ya, tempat yang seharusnya jadi surga kecil, malah terasa seperti neraka sunyi. Ini seperti rumah indah yang retak di dalam. Di luar, kita senyum, pakai baju matching untuk kondangan. Tapi begitu pintu ditutup, yang terdengar hanya bentakan, diam-diaman, bahkan air mata anak. Ada retakan kecil yang tidak pernah diperbaiki, sakit hati yang tidak dibicarakan, harapan yang tidak terpenuhi, ego yang tidak diturunkan, atau seperti mobil mewah yang tidak pernah diservis. Kamu bisa punya rumah bagus, TV besar, AC di setiap ruangan, tapi tanpa kasih dan perhatian, rumah itu tetap terasa dingin dan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, sadari bahwa kenyamanan rumah dimulai dari diri sendiri. Jangan tunggu semua berubah, tapi jadilah titik awal perubahan. Seperti seorang ibu yang mengeluh karena suaminya jarang ngobrol. Tapi setelah ia mulai menyapa lebih dulu, menyuguhkan teh sambil senyum, perlahan suaminya mulai ikut terbuka. Kedua, ubah cara komunikasi. Dari menyerang ke mendengar. Jangan bicara untuk menang, tapi bicara untuk memahami. Bayangkan, ayah yang pulang kerja capek disambut ocehan. Tentu dia jadi malas pulang. Tapi kalau disambut dengan hangat, suasananya akan berbeda. Ketiga, ciptakan momen kecil yang bermakna. Tidak perlu liburan mewah. Cukup duduk bareng, cerita lucu, main board game, atau nonton bareng. Seorang anak SMA pernah berkata lebih suka pulang larut, karena di rumah tidak ada yang peduli. Tapi ketika orang tuanya mulai meluangkan waktu untuk makan malam bersama, rumah mulai terasa seperti tempat pulang. Keempat, belajar memaafkan dan meminta maaf. Banyak rumah hancur bukan karena badai, tapi karena keras kepala dan gengsi. Sepele seperti lupa angkat jemuran, bisa jadi masalah besar kalau tidak ada yang mau mengalah. Dan yang terakhir, libatkan Tuhan dalam keluarga. Rumah yang dibangun hanya dengan uang bisa roboh, tapi rumah yang dibangun di atas kasih Tuhan akan bertahan. Ingat, kalau rumahmu tak nyaman, jangan cari kenyamanan di luar, tapi carilah akar masalah di dalam. Rumah adalah tempat belajar jadi manusia, bukan tempat saling menyakiti. Teman-teman, mari kita mulai dari hal kecil. Satu senyuman, satu pelukan, satu kata maaf bisa mengubah suasana rumah kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.